Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Mei di sini dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mari kita simak video pembelajaran bersama-sama. Nah, yang pertama kita bahas adalah kedatangan tentara Jepang di Indonesia. Dimulai pada 8 Desember 1941, yaitu terjadi perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya. Nah, saat itu Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii. Nah, setelah penyerangan tersebut, dalam waktu singkat Jepang menyerbu Asia Timur dan Asia Tenggara. Negara-negara seperti Filipina, Myanmar, Malaya, dan Singapura berhasil diduduki, termasuk Indonesia yang dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942. Wilayah Indonesia yang pertama kali diduduki Jepang antara lain daerah-daerah penghasil minyak bumi dan batu bara seperti Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang menduduki Pulau Jawa, dimulai dari Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Pasuruan. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 1942 Batavia atau Jakarta berhasil dikuasai oleh Jepang. Panglima Angkatan Perang Belanda sekaligus mengatasnamakan tentara sekutu, Letnan Jenderal ter Porten, menyerah tanpa syarat. Pemimpin tentara Jepang saat itu adalah Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Upacara serah terima kekalahan Belanda kepada Jepang kemudian ditandatangani di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Kedatangan Jepang ke Indonesia semula dianggap sebagai pembebas rakyat dari penindasan Belanda. Namun, di balik kedatangannya ternyata Jepang memiliki rencana yang tersembunyi, sama halnya dengan penjajah lainnya. Nah, beberapa alasan Jepang menduduki wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu Indonesia kaya akan bahan tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Indonesia juga menghasilkan banyak produk pertanian. Dan Indonesia memiliki tenaga kerja yang berjumlah besar. Nah, ini organisasi bentukan Jepang. Banyak sekali organisasinya. Yang pertama adalah Gerakan 3A. Nah, Gerakan 3A itu memiliki semboyan Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pemimpinnya yaitu Mr. Syamsuddin. Nah, selanjutnya Jepang membentuk Pemuda Asia Raya atau disebut Sainindan atau Barisan Pemuda yang dipimpin oleh Soekarjo Wiryo Pranoto pada tanggal 29 April 1942. Nah, sebagai tenaga penggerak seluruh rakyat Indonesia diangkat 4 serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, setelah gerakan 3 dibubarkan, 4 serangkai ini kemudian membentuk Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat pada tanggal 3 Mei 1942. Nah, selanjutnya Jepang membentuk Polisi dan Barisan Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi yang terdiri dari para pemuda yang bukan termasuk Sainindan. Nah, selanjutnya Jepang juga membentuk Fujinkai atau Barisan Perempuan pada tanggal 3 November 1943 yang terdiri dari para wanita yang dipekerjakan di garis belakang, dapur umum, dan tenaga kesehatan atau P3K. Di sekolah, murid-murid juga dilatih olahraga dan perang. Selanjutnya, atas permintaan para pemimpin Indonesia seperti Raden Mangkupraja, Kiai Haji Mas Mansur, dan Insinyur Soekarno, maka pada tanggal 3 Oktober 1943 dibentuk Pembela Tanah Air atau bisa disingkat dengan PETA. Dalam waktu 6 bulan dilatihlah calon-calon
Daidancho atau kepala pasukan, dan Shodancho atau kepala regu untuk melatih calon-calon prajurit peta di bawah pimpinan dan pengawasan para opsir Belanda. Nah, selanjutnya Jepang juga membentuk Heiho atau pembantu tentara. Bila peta bertugas membela daerahnya masing-masing, maka Heiho bertugas membantu Jepang bila dibutuhkan. Melalui peta ataupun Heiho, para pemuda Indonesia memperoleh latihan-latihan kemiliteran. Hal ini sangat berguna untuk menghadapi serangan-serangan Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali ketika Jepang menyerah kepada sekutu. Menginjak tahun 1944, pihak sekutu mulai mendapatkan kemenangan-kemenangan terhadap Jepang. Dalam situasi gawat ini, Jepang berusaha memperkuat garis belakang dengan membentuk sebuah organisasi besar yang didukung oleh seluruh rakyat Jawa. Pada 1 Maret 1944 dibentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Putra, pusat tenaga rakyat dilebur ke dalam badan tersebut. Selanjutnya, pada 28 Oktober 1943, dari golongan Islam Jepang membentuk MIAI atau MIAI, Majelis Islam ala Indonesia. Pada 22 November 1944, MIAI atau MIAI diganti menjadi Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia. Dan pada Desember 1944 dari Masyumi dibentuklah Barisan Hizbullah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Nah, selama masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia sangat menderita. Ternyata Jepang dan Belanda sama saja. Keduanya adalah penjajah yang memeras dan menguras tenaga dan kekayaan alam Indonesia. Selain itu, Jepang juga melakukan pengerahan tenaga kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Para Romusa dikerahkan untuk membangun berbagai fasilitas pendukung untuk kepentingan perang Jepang seperti benteng pertahanan, lapangan terbang, dan jembatan. Mereka banyak yang mati kelaparan dan mendapat siksaan. Janji yang diberikan Jepang untuk kemakmuran bersama hanyalah janji belaka. Kenyataannya terjadi malah sebaliknya. Banyak rakyat yang kelaparan dan tanpa pakaian yang layak. Sawah dan ladang juga tidak terpelihara karena tenaga laki-laki dikerahkan untuk Romusa. Kekayaan milik penduduk dan sumber daya alam yang ada diambil untuk kepentingan perang Jepang. Apabila rakyat melawan, Jepang memberi hukuman yang berat. Nah, akibatnya ekonomi rakyat menjadi rusak berat. Penjajahan Jepang selama 3,5 tahun benar-benar membuat penderitaan bagi rakyat Indonesia. Sangat menderita. Pertama, selanjutnya 3,5 tahun bagaikan 3,5 abad dijajah oleh bangsa Belanda. Selanjutnya, sumber daya alam dan sumber daya manusia dikuras habis oleh Jepang. Dan seperti tadi, tenaga kerja paksa yaitu Romusa, dan yang jelas Jepang ingkar janji akan memberikan kemakmuran, tetapi dia mengingkarinya, malah memberikan penderitaan kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang, yaitu yang pertama adalah perlawanan fisik dengan senjata. Ada perlawanan Chot Pileng dari Aceh, terus perlawanan rakyat Singaparna dari Jawa Barat, selanjutnya perlawanan tentara peta di Blitar. Selanjutnya adalah perlawanan non-fisik atau melalui organisasi, yaitu organisasi bentukan Jepang, dan yang kedua adalah kelompok-kelompok perjuangan seperti kelompok Syahrir, kelompok Kaikun, dan kelompok Sukarno. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu
video pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang dijelaskan. Tentunya Jepang adalah penjajah yang paling kejam. 3,5 tahun rasanya seperti 3,5 abad dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, tugas kita sebagai anak-anak muda sekarang adalah apa? Mempertahankan kemerdekaan. Jangan sampai kemerdekaan yang sudah diperoleh susah payah oleh para pahlawan dengan mudah direbut kembali oleh bangsa-bangsa lain. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.